Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan di sore hari ini kita kembali bersama akan mengikuti belajar bareng Kitab Kejadian, pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Sihombing dari GPKH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-62. Yang saya berikan satu tema atau satu judul yaitu Teladan Abraham bagi kita. Karena nantinya kita akan membaca bagaimana Abraham mati saat dia tua, suntuk umur, dan diberkati dalam segala hal. Sehingga kita perlu meneladani bagaimana seorang Abraham menjalani hidupnya. Di waktu yang lalu, kita sudah melihat pergumulan seorang Abraham tentang anaknya Ishak, yaitu tentang pasangan hidup. Siapakah yang akan menjadi pasangan hidup Ishak? Sehingga dia mengutus hambanya yang dipercaya untuk mencari di tanah kelahiran atau tanah asal Abraham. Dan di sanalah kita melihat pergumulan juga seorang hamba Abraham. Dia berdoa, dia minta tanda dari Tuhan. Ini yang menunjukkan bagaimana hamba ini melihat bahwa Tuhan Abraham adalah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga dia berdoa, "Ya Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, kiranya Engkau membuat tujuanku berhasil." Dan inilah yang terjadi, bahwa Tuhan menjawab doa dari hamba Abraham ini, termasuk doa dari Abraham ini. Dipertemukan dengan seorang bernama Ribka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tuntunan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita lewat berbagai macam cara. Tuntunan Tuhan nyata dalam segala hal. Kita bisa berdoa, kita bisa minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan bisa menunjukkan apa yang sebenarnya Dia rencanakan dalam hidup kita. Dia bisa menjawab doa manusia, karena Dia Tuhan yang hidup. Jawaban itu bisa langsung ya, seperti hamba Abraham ini ketika dia selesai berdoa, bahkan belum menyelesaikan kata-katanya, datanglah Ribka. Dan Ribka melakukan apa yang sudah dikatakan oleh hamba Abraham dalam doanya. Pada akhirnya Ribka mengikuti hamba Abraham ini dan dia berpasangan menikah dengan Ishak. Tuntunan Tuhan nyata dalam segala hal, termasuk saat kita mungkin yang belum ada pasangan hidup, mencari pasangan hidup, menantikan jawaban Tuhan atas hidup kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di pasal selanjutnya tentang kisah kematian Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-25, akan saya bacakan mulai dari ayat 1. Kejadian 25 ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari kundi-kundinya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal
Ia mati waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian kisah tentang Abraham yang dikatakan di ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kalau kita bandingkan dengan kejadian, ada orang sampai 600-700 tahun, bahkan 969 tahun, tentu berbeda zamannya. Tapi seiring manusia yang terus beranak pinak, berkembang biak, maka kita melihat ada satu ukuran yang dikatakan tua dan suntuk umur di zaman Abraham, yaitu 175 tahun itu dikatakan sudah tua dan suntuk umur. Bagaimana Abraham menjalani hidupnya, bagaimana Abraham melihat kenyataan dalam hidupnya, menghadapi berbagai macam pergumulan hidupnya, tentu menjadi teladan bagi kita. Dia diberkati dalam segala hal. Bahkan kita melihat tadi, anak-anaknya hidup rukun. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan, Ishak dan Ismail menguburkan dia di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Jadi kedua anak ini Bapak Ibu, satu dari Sarah, satunya dari Hagar, seakan-akan kalau kita pikir mereka hidup dalam satu kebencian, peperangan, tetapi justru kita melihat mereka ada dalam satu hubungan yang baik, rukun, sama-sama menguburkan Abraham di dalam gua Makpela. Tentu merupakan satu teladan juga bagi setiap kehidupan kita ketika satu waktu kita dipanggil Tuhan, kita rindu orang-orang, anak-anak kita, dan lain sebagainya hidup dalam kerukunan. Bukan dalam satu kebencian, bukan dalam satu peperangan, saling dengki, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Maka saya katakan kita patut belajar banyak hal dari Abraham ini. Utamanya apa kita lihat? Iman dan ketaatan Abraham saat dia taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Kita buka ayatnya dalam Ibrani pasal 11 misalnya. Ibrani pasal yang ke-11, di sana ada para saksi iman, dan kita belajar Abraham menjadi salah satu yang dikatakan oleh firman Tuhan taat. Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya mereka tidak langsung melihat keturunannya seperti pasir di laut, bintang di langit, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam itu
dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 17 kembali disebutkan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Banyak peristiwa, beberapa yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama ketika Abraham taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Karena iman, maka Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya. Saya sering kali eh, beberapa ya ngobrol dengan teman-teman, rekan-rekan yang mereka harus meninggalkan kehidupannya di luar kota untuk kembali ke kampung halamannya misalnya. Entah itu membantu orang tua, entah ada urusan apa, sehingga mereka harus tetap tinggal di situ. Atau mungkin ada juga yang merantau, harus merantau keluar untuk mereka melanjutkan hidupnya. Ada yang bersyukur, ada yang bergumul, ada yang mengeluh. Dan kita melihat satu hal, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama, bahwa apakah kita melakukannya karena iman taat kepada panggilan Tuhan. Bukan sekedar karena emosi, bukan sekedar karena rasa kasihan, bukan sekedar karena apapun itu alasannya. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, taat kepada panggilan Tuhan, memang ada resiko yang harus kita dapatkan, yang harus kita raih, yang harus kita tempuh. Ada resiko yang harus kita hadapi. Abraham harus meninggalkan tanah kelahirannya ke negeri yang diterimanya, yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya. Bukan sekedar itu, dia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak mudah ketika kita menjalani hidup ini kemudian ada pergumulan, misalnya harus pindah ke tempat lain, harus ada di mana dan lain sebagainya. Satu hal bahwa apakah itu panggilan dari Tuhan? Dan kalau kita lihat kalau itu panggilan dari Tuhan, apakah kita taat? Karena pasti ada konsekuensi, ada risiko dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi satu pergumulan termasuk dalam hidup saya ketika dulu memutuskan untuk misalnya kembali ke Wonosobo dari luar kota. Kalau bukan panggilan Tuhan, kalau bukan satu kemantapan dari Tuhan, tentu tidak berani Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau tentu ada berbagai macam tawaran yang sangat menarik di luar sana. Tapi ketika kita belajar untuk taat pada panggilan Tuhan karena iman dan lain sebagainya, maka kita belajar untuk taat. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lewat, sebab ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang kedua, peristiwa kemustahilan yang dibuat oleh Tuhan menjadi tidak mustahil karena iman itu. Ada rencana Tuhan dan ada juga iman kita sebagai manusia. Apakah kita percaya pada janji Tuhan itu, apapun dalam bidang apapun. Kalau memang Tuhan sudah menjanjikan itu, Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, maka kita jalani saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kemudian apa dikatakan? Ketika dia harus dalam tanda kutip mempersembahkan Ishak yang telah diterimanya, yang telah ia terima sebagai janji Tuhan yang digenapi. Karena apa dikatakan tadi? Ia berpikir, artinya dia punya satu dasar yang kuat bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Ini satu hal, iman, kemudian pemahaman kita pada firman Tuhan, dan kemudian ketaatan kita dalam bertindak. Hendaknya tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan itu, seperti Abraham, Tuhan pun menggenapi janjinya, Tuhan selalu menyertai Abraham, Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Sampai kemudian Abraham dipanggil Tuhan. Seperti kata penulis Ibrani tadi, dia belum melihat dengan sepenuhnya keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Bahkan dikatakan di tanah itu dia tinggal sebagai orang asing, di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika dia melakukannya dengan iman, maka kita melihat Tuhan menggenapi janjinya pada Abraham. Tanah kuburannya pun dia harus beli dari penduduk di sana, karena dia sebagai orang asing. Ini menunjukkan satu ketaatan Abraham pada apa yang menjadi panggilan Tuhan dan iman yang didasari dari pemahamannya pada firman Tuhan. Karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, teladan Abraham ini hendaknya kita benar-benar alami dalam hidup kita, benar-benar kita teladani. Ada banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita, panggilan hidup kita rasanya kok tidak mantap dan lain sebagainya. Tapi satu hal, ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang akan menyelesaikan bagian yang sudah Ia mulai dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita melihat apa yang dikerjakan Yesus dalam hidup kita, Dia selesaikan sampai tuntas di kayu salib, kemudian Dia bangkit. Kita rayakan kemarin dalam Paskah, kuasanya hendaknya juga berdampak dalam hidup kita untuk terus taat dalam panggilan Tuhan sampai akhir, sampai nantinya kita pun mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Mari renungkan kehidupan Abraham, bagaimana pergumulan yang Abraham alami dalam hidupnya dan bagaimana dia mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami tiap-tiap hari berjalan dalam iman dan ketaatan kepadamu. Roh Kudus, arahkan hidup kami, pimpin hidup kami, sehingga kami tidak salah jalan. Jika kami bingung dan akan salah jalan, biarlah Engkau yang mengingatkan kami dengan berbagai macam cara-Mu ya Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu yang sedang goyah, yang sedang bergumul tentang panggilan hidupnya, di mana ia harus tinggal, dan lain sebagainya. Tuhan yang kiranya membukakan mata rohani kami untuk melihat apa yang Kau rencanakan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, dan Engkau yang berkati setiap kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu, kami bersyukur. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.